Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian, pendengar setia Radio RRI Pro 2 Bandung? Bertemu kembali dengan Kang Ustadz. Untuk mengetahui lebih jelas profil Kang Ustadz, bisa lihat di IG, tinggal ketik Yusman Primadi. Alhamdulillah teman-teman, Kang Ustadz hari ini mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi tentang pergaulan remaja di era modern. Wah, ini judul yang sangat luar biasa ya. Sadar nggak sih kalau sebenarnya diri kita hari ini itu adalah diri kita di masa lalu. Dan diri kita di masa depan itu tergantung diri kita hari ini. Maksudnya begini, bahwa yang membentuk diri kita hari ini diantaranya adalah dengan siapa di masa lalu kita bergaul, dengan siapa di masa lalu kita berteman, dengan siapa di masa lalu kita punya relasi, klub sosial kita. Itulah yang akan menentukan diri kita di masa kini dan di masa depan. Penting loh, apalagi di dalam Islam menentukan bersama dengan siapa kita bersahabat, itu adalah menunjukkan siapa diri kita. Karena kalau lalat kan gak berkumpul dengan lebah, pasti berkumpul dengan lalat lagi. Di mana tempatnya? Ya di atas tumpukan sampah. Tapi dan lebah pun tidak akan berkumpul bergaul dengan lalat. Mereka akan bergaul dengan siapa? Dengan lebah lagi. Di mana tempatnya? Di atas sarang madu, di atas bunga-bunga yang merekah indah. Disitulah tempat mereka. Maka bersama dengan siapa kita bergaul, maka itulah menunjukkan jati diri kita. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-119. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, setelah bertakwa, di ayat itu ada perintah wa kunu ma'as-shodiqin, dan tetaplah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Jadi orang yang jujur itu dianjurkan untuk membersamai diri kita, untuk menjadi sahabat kita, menjadi teman kita. Kalaupun kita bukan orang yang jujur ya, ketika bergaul dengan orang yang jujur, kita mendapatkan kejujuran dari mereka. Kita dapat belajar kejujuran dari mereka. Bahkan bisa berubah. Yang tadinya kita pendusta bisa menjadi orang yang jujur. Itu hebatnya pergaulan, pertemanan. Sebaliknya, kalau kita bergaul dengan seorang pendusta, tukang bohong, tukang wadul, tukang gedebul, yang tadinya kita orang jujur, nanti kena penyakitnya tuh. Akhirnya kita jadi orang yang suka berbohong, ya, suka wadul dan gedebul. Lah, itu hati-hati, merubah diri kita loh. Kalau dalam peribahasa Arab itu al-musahabatu tasyriku tabi'ah. Di persahabatan itu saling mencuri tabiat. Kita punya tabiat, ya. Nanti akan berpengaruh kepada sahabat kita. Sahabat kita juga punya tabiat, itu berpengaruh kepada diri kita. Jadi artinya persahabatan luar biasa pengaruhnya. Maka perhatikan bersama dengan siapa teman-teman bergaul. Apalagi Rasulullah SAW mengumpamakannya itu dengan bahasa yang sederhana. Masalul jalisis sholi wa jalisis su'i, perumpamaan orang yang duduk-duduk dengan orang yang soleh, duduk-duduk dengan orang yang suka gemar melakukan keburukan, kama salis sohibil miski wakiril haddadi. Itu seumpama seseorang bergaul dengan seorang penjual minyak wangi dan dengan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi itu perumpamaan kita bergaul dengan orang yang soleh. Perumpamaan seorang pandai besi itu perumpamaan kita bergaul dengan orang yang buruk. Kalau kita bergaul dengan seorang tukang minyak wangi, ya tidak dikasih minyak wangi juga, minimal kita dapat wanginya. Dan kalau kita bergaul dengan seorang pandai besi, walaupun kita tidak ikut bergaul mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan pandai besi, minimal kita terciprat apinya. Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Karena itu dapat saling memberikan pengaruh positif ataupun negatif.
Jadi kalau tempat pergaulan kita itu tempatnya positif, ya insya Allah kita akan terbawa positif karena arusnya arus positif. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang negatif, itu arus negatif akan membawa diri kita. Hati-hati. Ada istilah melawan arus. Jangan melawan arus. Tinggalkan arus itu. Karena kalau melawan arus capek kita. Tapi bolehlah terbawa arus. Selama arus itu adalah arus kebaikan. Yang tidak boleh terbawa arus itu ketika arus itu adalah arus keburukan. Ya, Kang Ustadz mah lebih ridho terbawa arus sampai kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada terbawa arus keburukan sampai kepada neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, bersahabat itu pula bagian daripada yang menentukan kualitas agama seseorang. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya tergantung dengan siapa sahabatnya. Pangdur, maka perhatikanlah ala dini khalilihi, kepada agama sahabatnya. Nah, itu. Kadang kita ada masalah begini ya di pergaulan anak-anak remaja itu, anak-anak pemuda itu. Kita ini udah biasa nih mulai ngejaga sholat 5 waktu kan. Ya, tidak ditinggalkan. Tapi karena kita salah pergaulan, akhirnya kita kumpul-kumpul di kafe bersama dengan teman-teman yang nggak sholat. Lagi makan, lagi minum, lagi ngopi, lagi ngobrol. Kedengar tuh suara adzan maghrib. Satu meja yang biasa ngejaga sholat, ya kamu aja. Kira-kira kamu mau sholat nggak? Kadang akhirnya karena arusnya di situ lebih banyak orang-orang yang nggak sholat. Akhirnya kamu jadi ngerasa malu mau sholat teh. Pas aku mau sholat teh, Kang Ustadz takut disebut alim. Takut disebut terlalu agamis, disebut terlalu religius. Apalagi sekarang dengan cap si paling alim, si paling religius, si paling Islam, si paling. Ya nggak apa-apa. Kalau palingnya itu di dalam kebaikan. Si paling ngejaga sholat, ya alhamdulillah. Ya nggak apa-apa. Akhirnya yang malu itu orang yang biasa menjaga sholat karena arusnya harus tidak sholat. Tapi sebaliknya teman-teman, coba kalau teman-teman punya komunitas yang di situ sholat itu diprioritas. Pas di waktu ibadah sholat, yang kita tadinya tidak menjaga sholat atau menunda-nunda sholat, tiba-tiba teman-teman dari satu meja itu ada 10 orang, 8 orang bilang, ayo kita sholat berjamaah dulu. Nah, itu pasti kita ke bawah tuh. Maka perhatikan, bersama dengan siapa kita bergaul, itu pula yang menentukan kualitas agama kita. Jadi pilih-pilih teman itu harus. Kalau ada yang berkata, kok kamu pilih-pilih teman? Ya karena memang kita harus memilih bersama dengan siapa kita berteman. Karena itu menentukan nasib kita di masa depan. Nasib kita hari ini saja, itu ditentukan dengan pertemanan kita di masa lalu. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, pendengar setia Radio RRI Pro 2 Bandung, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai seorang teman yang memiliki sifat-sifat mulia sehingga kemuliaan itu dapat memberikan efek positif kepada orang lain. Jadilah teman yang baik, bergaul dengan baik, insya Allah masa depan teman-teman menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.